Kembali lagi di channel YouTube ini. Perkenalkan, saya Cheryl Jawanda dengan NIM 10160425125, merupakan mahasiswa jurusan Accounting dari Universitas Ciputra, Surabaya. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi lagi nih. Nah, menariknya pada video kali ini saya akan membahas 3 topik terkait akuntansi. Nah, topik-topik apa aja tuh, Kak? Nah, yang pertama ada penyusutan aset tetap. Yang kedua ada persediaan, FIFO, dan average perpetual menggunakan sistem perpetual, serta PSAK yang tentunya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke topik pertama, yaitu penyusutan aset tetap. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit nih tentang penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap itu salah satu konsep penting dalam akuntansi yang berkaitan dengan penggunaan aset dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, penyusutan sendiri adalah proses alokasi biaya perolehan aset tetap selama manfaat aset tersebut. Nah, metode penyusutan di sini terbagi menjadi 3. Ada metode garis lurus atau straight line, terus metode unit aktivitas atau units of activity, lalu metode saldo menurun atau double declining. Nah, metode garis lurus itu di mana beban penyusutan di setiap periode itu sama. Untuk metode saldo menurun itu di mana beban penyusutan lebih besar di awal periode. Sedangkan untuk metode unit produksi itu didasarkan pada tingkat penggunaan aset. Nah, selanjutnya metode penyusutan ini akan saya contohkan langsung nih penerapannya ke dalam Excel biar kalian langsung paham nih gimana cara menerapkan metode-metode yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan untuk penyusutan aset tetap nih. Nah, di sini kita sudah ada soal nih. PT Antonelli membeli mesin produksi seharga 50 juta dengan umur ekonomis 5 tahun dan nilai residu adalah sebesar 2.580.000 rupiah. Nah, di sini soalnya juga sudah dilengkapi nih dengan detail penggunaan mesin selama 5 tahun. Di sini soalnya adalah buatlah perhitungan dengan metode straight line atau garis lurus jika mesin produksi dibeli pada tanggal 1 Januari 2025. Lalu soal yang kedua, itu buatlah perhitungan dengan metode straight line atau garis lurus jika mesin produksi dibeli pada tanggal 1 Mei 2025. Jadi yang membedakan soal 1 dan soal 2 itu berbeda di tanggal pembeliannya nih. Tentunya kalau beda di tanggal beli, beda juga nih dari penggunaannya itu berapa lama, jangka penggunaannya. Nah, gitu. Sekarang kita bisa masuk dulu nih ke soal yang paling pertama. Soal yang paling pertama itu jika dibeli pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, untuk di sini kita isi dulu nih untuk tahunnya nih, the year. Sini kita bisa copy aja nih yang tahunnya. Ini dibeli pada tanggal 1 Januari 2025. Artinya, kalau dibeli pada tanggal 1 Januari 2025, itu pasti dipakai sampai Desember. Itu artinya dipakai full 12 bulan ya. Artinya, ini per tahun dipakai secara utuh, full 1 tahun. Nah, sekarang kita hitung depreciable cost-nya. Nah, bagaimana cara menghitung depreciable cost-nya? Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi cost atau harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Nah, dapat nih di harga 40.420.000. Nah, jangan lupa di string. Setelah di string, nah, perlu kalian ketahui kalau di metode garis lurus atau straight line itu depreciable cost-nya itu setiap tahun itu sama. Sama juga dengan rate-nya itu masih sama terus tiap tahun. Lalu untuk annual expense-nya juga sama terus nih di tiap tahun. Jadi untuk depreciable cost-nya ini kita bisa copy aja dan kita paste nih ke sini. Nah, sekarang kita bisa ke rate-nya nih di sini. Gimana cara menghitung rate-nya? Susah ya, kayak hitung harus per gitu. Nggak perlu. Nah, untuk menghitung rate-nya di sini, langsung aja nih. Karena kita lihat umur ekonomisnya ada 5 tahun, langsung aja cara menghitung rate-nya itu sama dengan 100% dibagi umur ekonomis. Umur ekonomisnya itu 5 tahun. Jadi kalau misalnya nih soalnya, misalnya umur ekonomisnya 10 tahun, langsung aja 100% dibagi 10 gitu. Nah, di sini dapat nih rate-nya 0,2. Nah, kita maunya ini tuh persen ya guys. Oh, bentar.
Kita maunya ini tuh persen, jadi kita ubah dulu nih formatnya ke persen. Nah, jangan lupa kita ini juga di string. Nah, karena sudah di string, maka kita sudah bisa copy nih. Kita paste nih ke bawah. Karena untuk rate-nya sama. Nah, cara menghitung annual expense-nya gimana? Nah, cara menghitung annual expense-nya itu dengan mengkalikan depreciable cost-nya dikali dengan rate. Nah, dapat deh annual expense-nya. Ingat, untuk straight line, depreciable cost, rate, dan annual expense itu setiap tahun sama. Oke, kita string dulu di sini supaya nggak gerak nulisnya. Lalu kita bisa copy dan paste di sini. Oke deh. Nah, sekarang kita ke accumulated depreciation-nya. Nah, gimana cara menghitung accumulated depreciation-nya? Gampang aja, begini. Kalau tahun pertama, itu kita ambil dulu nih, annual expense di tahun pertama. Karena belum ada yang bisa ditambahkan gitu loh. Nah, lalu book value. Gimana cara menghitung book value? Cara menghitung book value adalah dengan mengurangi cost dengan annual expense. Jadi ini dikurangi dengan annual expense. Nah, kita dapat nih seharga Rp40.516.000. Nah, sekarang kita lanjut nih ke yang berikutnya, accumulated depreciation tahun berikutnya. Di tahun berikutnya itu karena kita sudah memiliki annual expense di tahun kedua, kita bisa total nih, kita tambah akumulasinya tahun kemarin dengan tahun yang kali ini, tahun berikutnya. Dapat deh harganya di Rp18.968.000. Nah, sekarang karena ini ke bawah sama nih caranya, ini ditambah ini, lalu selanjutnya juga ini tambah ini, jadi langsung aja kita tap 2 kali nih, supaya rumusnya ikut turun. Nah, lalu untuk book value-nya di sini, itu untuk di tahun berikutnya, kita hitung dari book value tahun sebelumnya, dikurangi dengan annual expense tahun ini, yang menjadi tahun berikutnya nih. Nah, udah muncul nih hasilnya. Nah, karena sama juga untuk yang ke bawah, jadi kita langsung aja nih, tap 2 kali. Nah, sudah muncul nih untuk hasil akhir di book value-nya. Nah, di sini kita bisa cross-check nih, apakah sudah benar atau tidak. Kita lihat di sini 2580. Kita cocokkan dengan nilai residunya. Nah, di sini nilai residunya 2.580.000. Nah, di sini udah sama ya, artinya udah benar. Nah, sekarang kita bisa jump into the next number. Ini udah di nomor 2 nih. Nah, supaya lebih rapi, ini kita bisa kasih border dulu nih. Oke, Alt HBA seperti biasa. Nah, di sini karena untuk year-nya masih sama. Nah, sebenarnya untuk depreciable cost-nya dan rate-nya juga masih sama. Jadi kita bisa aja nih kopas dari sini. Cara perhitungannya masih sama. Untuk depreciable cost-nya itu didapatkan dari harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Maka dapat ini. Untuk rate-nya juga cara perhitungannya masih sama. 100% dibagi umur ekonomi. Dapat 20%. Nah, sekarang useful life. Apa ini useful life? Beda ya dengan tahun sebelumnya. Nah, ini yang membedakan soal nomor 1 dan soal nomor 2 dari jangka penggunaannya nih, jangka pemulihannya. Nah, untuk nomor 1 itu dia belinya tanggal 1 Januari. Artinya untuk tahun 2025 dia pakainya secara full dari Januari nih sampai Desember. Sedangkan untuk yang nomor 2 itu dia baru beli pada Mei 2025. Artinya dia cuma menggunakan dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dia cuma pakai selama 8 bulan. Sedangkan 1 tahun kan ada 12 bulan nih. Berarti masih ada spare 4 bulan dalam 1 tahun yang dia belum pakai. Nah, ini yang perlu kita hitung. Nah, gimana cara hitungnya? Nah, gini, untuk tahun pertama kan dia belinya Mei. Artinya dia pakainya cuma selama 8 bulan dalam tahun itu. Jadi langsung aja di sini 8 dibagi 12 nih. Kalau 8 dibagi 12, 8 itu 8 bulan terpakainya, 12 itu 12 bulan. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Langsung aja nih. Jadi useful life-nya dalam bentuk desimal itu begini angkanya. Untuk tahun-tahun berikutnya, di tahun 2026, 2027, 2028, itu dia memakainya secara utuh. Nih, secara utuh. Nah, terus spare 4 bulannya itu nanti dikemanakan? Nah, karena masih ada spare 4 bulan, kita pakai di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya itu tahun
2030 nih. Di tahun 2030 itu, nah, di tahun 2030 itu kita hitung lagi nih useful life-nya. Kan tadi masih ada 4 bulan. Artinya di sini 4 dibagi 12. Karena di tahun 2030 kan dia menggunakan sisa-sisanya nih. 4 bulan yang tersisa. Langsung aja dapat di 0,333. Nah, gimana cara menghitung annual expense-nya? Beda lagi nih Kak caranya. Nah, untuk di sini langsung aja nih dikalikan depreciable cost-nya, dikali rate, lalu dikali useful life. Gitu. Nah, sama aja nih rumusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi langsung aja nih kita tap 2 kali. Nah, di sini kan masih ada nih beberapa yang kembar. Nah, ini masih ada yang kembar annual expense-nya karena mereka menggunakannya selama 1 tahun full. Sedangkan untuk yang tahun 2025 dan 2030 itu secara parsial, perhitungannya secara parsial. Nah, untuk accumulated depreciation-nya itu seperti biasa untuk tahun pertama kita ambil dulu dari annual expense tahun pertama. Gitu. Lalu book value-nya masih sama, cara menghitungnya adalah dengan mengurangi cost dikurangi annual expense. Gitu. Nah, untuk accumulated depreciation-nya seperti biasa untuk yang tahun kedua, itu accumulated depreciation ini ditambah dengan annual expense tahun berikutnya atau tahun kedua. Nah, sama juga rumusnya untuk yang ke bawah, jadi kita langsung aja tap 2 kali nih. Nah, untuk book value sama dengan nomor 1, cara perhitungannya itu dengan ini dikurangi dengan annual expense nih. Nah, langsung aja nih di sini ada nih muncul. Kita tap 2 kali. Kita tap 2 kali, lalu sudah muncul nih hasil akhirnya di 2580. Di 2580 sini itu artinya sudah sesuai dengan nilai residunya. Artinya sudah benar nih untuk yang nomor ini. Nah, ini kita kasih rapi lagi nih. Kita kasih border Alt HBA. Gitu. Nah, sekarang kita bisa move to the next number. Di nomor kedua sini, itu ada metode unit aktivitas nih. Di sini soalnya adalah buatlah perhitungan dengan metode units of activity jika mesin produksi dibeli pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, langsung aja di sini kita bisa copy nih langsung tahun dan unit aktivitasnya. Kenapa begitu? Karena di sini tabelnya memang tahun dan unit aktivitas. Langsung aja kita paste. Nah, sekarang yang membedakan dengan metode sebelumnya di sini ada namanya cost per unit. Gimana cara menghitung cost per unitnya? Cara menghitung cost per unitnya adalah dengan cost dikurangi nilai residu, lalu dibagi dengan total produksinya. Total produksi gelasnya itu sebesar 50.000. Dapatnya dari mana? Jadi ini ditotalin nih hasil produksinya. Nah, langsung aja. Nah, ini sudah muncul nih harga untuk cost per unitnya. Langsung aja supaya kita bisa copy, kita copy nih. Kita copy dan kita paste di sini. Nah, lalu gimana untuk menghitung annual expense-nya? Nah, untuk menghitung annual expense-nya langsung aja units of activity ini dikalikan dengan cost per unit. Nah, begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi kita langsung aja nih tap 2 kali. Nah, accumulated depreciation-nya gimana? Seperti biasa, tahun pertama ini yang dulu, ini dulu. Annual expense tahun pertama dulu. Nah, untuk book value itu seperti biasa juga, cost dikurangi dengan annual expense. Nah, sekarang untuk accumulated depreciation tahun kedua, langsung aja. Ini tahun pertama, akumulasi penyesuaian tahun pertama ditambah dengan annual expense tahun ini, tahun berikutnya atau tahun kedua nih. Nah, udah dapat. Nah, untuk selanjutnya masih sama nih rumusnya. Jadi kita bisa langsung aja tap 2 kali. Nah, sekarang untuk yang di book value sama dengan metode straight line tadi, book value tahun pertama ini dikurangi dengan annual expense tahun berikutnya. Nah, begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya. Jadi kita langsung aja tap 2 kali. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nih hasil akhirnya 2580, Rp2.580.000 yang sama dengan nilai residu. Artinya ini udah benar ya. Nah, sekarang kita bisa move to the next metode. Metode selanjutnya itu ada metode double declining atau saldo menurun. Nah, di sini tabelnya berbeda nih juga. Di sini itu bukan depreciable cost lagi ya. Di sini tuh beginning book value. Nah, di sini karena di sini beginning book value, kita isi dulu nih tahunnya. Ini tahunnya kita isi dulu. Nah, sekarang kita fokus nih ke soalnya. Buatlah perhitungan dengan metode double declining atau saldo menurun jika mesin produksi dibeli pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, di sini kita lihat nih, jika dibeli pada tanggal 1 Januari 2025.
Artinya dipakai secara utuh ya 1 tahun. Nah, di sini yang membedakan beginning book value-nya itu diambil dari ini. Yang benar-benar beginning, tidak dikurangi dengan nilai residu. Jadi langsung aja untuk yang tahun pertama beginning book value-nya adalah 50 juta. Nah, untuk rate-nya sendiri, kita lihat di nama metodenya. Double declining, berarti ada yang di double dong. Nah, di sini yang di double adalah rate-nya. Gimana tuh maksudnya? Jadi di sini untuk perhitungan rate-nya, itu kan biasanya 100% nih. 100% dibagi umur ekonomisnya, 5 tahun ya. Nah, di sini karena dia double declining, maka dia di double nih. Jadi dia dikali 2. Gitu. Nah, dapat nih hasilnya 40%. Nah, tadi kan rate-nya tuh 20%. Nah, 20% kalau dikali 2 itu jadinya 40%. Banget, jadi di double gitu. Nah, jangan lupa di string. Lalu kita drag ke bawah. Nah, lalu lanjut di annual expense. Gimana nih cara menghitung annual expense-nya? Sama aja. 50 juta dikali 40%. Nah, dapat 20 juta. Untuk accumulated depreciation-nya sama aja. Menggunakan annual expense tahun pertama dulu nih. Nah, untuk book value-nya perhitungannya masih sama. Cost dikurangi dengan annual expense. Nah, 30 juta. Nah, menariknya di sini untuk beginning book value-nya itu tidak selalu sama, tidak kayak straight line. Di sini itu untuk yang tahun selanjutnya itu kita menggunakan book value tahun pertama. Gitu. Nah, untuk rumus annual expense-nya itu masih sama. Beginning book value dikali rate. Jadi kita bisa tap 2 kali aja nih supaya rumusnya ikut turun. Nah, untuk accumulated depreciation-nya seperti biasa karena sudah ada tahun selanjutnya di sini akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan annual expense tahun selanjutnya. Nah, sudah muncul nih di sini. Nah, untuk book value sendiri di sini langsung aja nih. Book value tahun pertama dikurangi dengan annual expense. Nah, di sini karena sama aja nih terus rumusnya kita juga bisa tap 2 kali. Nah, begitu juga dengan ini kita juga bisa langsung tap 2 kali nih. Nah, sama juga dengan yang ini, kita masih akan mengambil dari book value yang di sini. Jadi kita bisa tap 2 kali. Nah, udah muncul semua nih angka-angkanya. Nah, menariknya kalau di double declining atau saldo menurun ini, kita perlu melakukan yang namanya penyesuaian. Nah, apa tuh yang disesuaikan? Nah, di sini karena tidak sesuai nih dengan nilai residu, di sini kita harus menyesuaikan dengan nilai residu. Jadi, sini kita ambil nih nilai residunya. 2.580.000. Nah, di sini kita sesuaikan di annual expense-nya nih. Jadi, langsung aja beginning book value-nya dikurangi dengan nilai residunya yang menjadi book value yang tahun terakhir kan. Nah, dengan begini sudah sesuai nih. Sesuai, jadi perhitungannya seakan-akan itu memang tahun terakhir itu sudah sesuai dengan nilai residunya itu Rp2.580.000. Kayak book value terakhirnya itu seharga ini. Nah, jadi kalau di saldo menurun itu harus dilakukan namanya penyesuaian. Nah, sekarang untuk soal kedua, di sini soal kedua itu sama aja nih di sini kita copy dulu year-nya. Tapi ingat kalau di sini itu dia belinya pada tanggal berapa? Dia belinya pada tanggal 1 September. Dia belinya akhir tahun, berarti September, Oktober, November, Desember. Dia cuma memakainya selama 4 bulan. Nah, karena dia cuma memakainya selama 4 bulan, berarti masih ada spare 8 bulan yang belum terpakai. Nah, oke, kita langsung aja nih di sini. Beginning book value-nya masih sama. Ini diambil dari sini, 50 juta. Nah, untuk rate-nya karena masih sama, kita langsung aja nih copy yang di sini dan paste ke sini. Cara perhitungannya masih sama ya. Jadi 100% dibagi umur ekonomis dikali 2. Itu kalau di double declining. Sekarang di sini ada useful life. Sama nih dengan straight line yang nomor 2 tadi. Kenapa di sini ada useful life? Karena ya dia tidak memakai selama 1 tahun. Jadi ini benar-benar harus di measure, ini benar-benar harus diukur gitu penggunaannya. Nah, untuk tahun 2025, tahun pertama, itu dia cuma menggunakan selama 4 bulan. Jadi langsung aja 4 dibagi 12. Nah, dapat nih 0,333. Nah, untuk menghitung annual expense-nya, itu kita kalikan aja nih ini di book value kali rate terus dikalikan useful life. Nah, dapat kan 6,66667. 6.666.667 rupiah. Nah, oke. Sekarang kita ke accumulated depreciation-nya. Nah, ini kita langsung aja seperti biasa. Tahun pertama kita ambil dari annual expense tahun pertama. Untuk book value ya dari cost dikurangi dengan annual expense. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih ke yang berikutnya. Ingat, kalau di sini itu kita ambil dari book value tahun sebelumnya. Gitu. Nah,
Di sini, di tahun 2006, 27, 28, 29 itu dia pakainya secara full ya. Jadi kita langsung aja nih, 1. Karena dia memakainya secara full. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, terus per 8 bulannya tadi dikemanakan? Nah, seperti yang tadi, kita tambahkan tahun berikutnya nih, di tahun 2030. Kita hitung nih, 8 dibagi 12. Nah, kita dapat 0,6667 nih. Nah, untuk perhitungan annual expense-nya masih sama nih. Jadi kita bisa langsung aja tap 2 kali. Nah, rumusnya sudah turun. Nah, untuk accumulated depreciation-nya, ingat karena di sini sudah ada annual expense tahun kedua, jadi ini ditambah dengan annual expense tahun selanjutnya. Nah, untuk book value, langsung aja book value yang ini, tahun pertama dikurangi dengan annual expense. Nah, karena selanjutnya itu sama rumusnya, ini kita ambil dari book value sebelumnya, langsung aja kita tap 2 kali. Lalu untuk yang annual expense juga kita tap 2 kali. Nah, untuk yang accumulated depreciation-nya juga sama, jadi kita tap 2 kali juga. Nah, untuk yang book value-nya sama juga, jadi kita langsung tap 2 kali. Nah, ini sudah muncul semua nih. Nah, seperti biasa, karena ini belum sesuai nih dengan nilai residunya. Karena ini selalu menurun, jadi kita perlu melakukan penyesuaian. Jadi kita langsung aja nih, kita ambil nilai residunya di sini dan kita lakukan penyesuaian di annual expense-nya. Langsung aja bikin book value dikurangi dengan, oke, dapet deh hasilnya sesuai dengan nilai residu. Nah, begitu untuk penggunaan metode-metode penyusutan aset tetap. Nah, semoga penjelasanku mulai dipahami ya yang penyusutan aset tetap ini. Sekarang kita ke persediaan. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang persediaan nih di FIFO dan average menggunakan metode perpetual. Nah, di sini kita langsung masuk nih ke tanggal pertama, 1 Mei 2025. Di sini keterangannya cuma stok awal, artinya tidak dicatat di pembelian dan penjualan ya. Kita langsung catat di bagian gudang aja kan. Kita catat persediaan awalnya kita ini sebanyak berapa sih? Nah, di sini 1.500 di harga 48.000. Untuk jumlahnya sendiri langsung aja kuantitas dikali biaya per unit. Oke. Nah, ini supaya rapi kita langsung aja. Oke. Nah, karena sudah mengupdate stok awal, sekarang kita lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya di sini tanggal 3 Mei 2025. Kita melakukan penjualan nih, penjualan di stok 600 pieces. 600. Nah, apakah biayanya kita tulis nih 54.000? Nah, tidak ya. Jadi yang kita catat di Vivo ini beda dengan harga yang dikasih di konsumen. Jadi harga yang dipakai di sini itu harga yang ada di stok awal nih. Kenapa dipakai yang di sini? Karena ingat ini Vivo, first in first out. Yang datang pertama itu yang dijual pertama. Nah, jadi makanya kita menggunakan biaya yang di sini, biaya per unit yang di sini, 48.000. Sama aja untuk mendapatkan jumlahnya, kita mengkalikan kuantitas dikali biaya per unit. Di harga 28.800.000. Nah, karena kita melakukan penjualan, tentunya ada stok yang berkurang dong, karena kan kita menjual nih, tentunya stok kita berkurang. Jadi langsung aja kita hitung dengan stok awal dikurangi dengan yang terjual nih tadi. Sisanya sisa 900 nih di gudang. Nah, karena biayanya masih sama, kita langsung aja drag. Nah, karena rumusnya juga masih sama untuk jumlahnya, yaitu kuantitas dikali biaya per unit, langsung aja kita tarik ke bawah. Sekarang kita lanjut nih ke tanggal selanjutnya. Tanggal selanjutnya di 4 Mei 2025. Kita melakukan pembelian, jadi tentunya kita catat di bagian sini nih. Di 400 pieces dengan harga 49.000. Nah, kalau ini kita catat nih. Nah, jumlahnya berapa? Nah, seperti biasa, kuantitas dikali biaya per unit. Nah, karena ini kan kita melakukan penambahan stok ya. Dan untuk biaya membelinya itu beda dengan yang sebelumnya. Jadi di sini kita perlu update nih. Kita update dulu nih. Gimana cara update-nya? Nah, karena ini berbeda nih biaya per unitnya, kita catat kembali dulu nih. Yang ini kita update. Kita update, oh di gudang itu masih tetap ada nih, masih ada 900 pieces dengan harga 48.000. Dan kita tambahkan yang baru nih, yang baru. Nah, jadi kita tahu nih sekarang di tanggal 4 Mei, misalnya kita buka nih tabel persediaannya, kita tahu kalau di gudang itu ada 900 pieces di harga 48.000 dan 400 pieces di harga 49.000. Jadi nggak di mix kalau yang di Vivo sini. Nah, sekarang kita lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya jadi tanggal 7 Mei 2025 nih. Nah, di sini dia melakukan penjualan nih, penjualan di 700 pieces. Dengan harga, ingat jangan kasih harga yang dikasih ke konsumen. Kita lihat dulu nih, di sini stoknya apakah cukup nih di sini untuk menjual. Nah, di sini di stok pertama di harga 48.000 itu ternyata ada 900. Kita jualnya cuma 700. Artinya kita pakai stok pertama dulu nih. Artinya kita masih pakai di harga 48.000. Nah, untuk jumlahnya kuantitas dikali biaya per unit.
Nah, sekarang kita update dulu nih di sini. Ini stok yang tadi dikurangi dengan stok yang barusan terjual. Nah, di sini karena masih pakai harga 48.000, jadi kita langsung aja nih. Rumusnya masih sama, jadi kita bisa drag ke bawah. Nah, untuk yang 400 ini, karena stoknya nggak digoyang sama sekali, jadi kita langsung aja copy dan kita paste ke sini untuk mengupdate stok persediaan di gudang. Nah, terus ini kalau misalnya pertanyaan nih, kalau penjualannya lebih dari 700, misalnya penjualannya 1000. Nah, 1000 kan ini stok awalnya tidak mencukupi ya. Stok 900 ini tidak cukup. Nah, mesti ada 100 kurangnya. Nah, jadi kalau misalnya 1000, itu 900-nya di sini dihabisi dulu stoknya. Lalu 100-nya itu kita ambil dari stok yang di sini, di 400 ini. Nah, jadi kalau misalnya yang 1000, artinya pencatatannya di sini sisa 300 di harga 49.000. Nah, sekarang kita lanjut nih ke transaksi berikutnya. Oh, transaksi terakhir nih. Di sini ada pembelian nih. 500 di harga 50.000. Oke, jumlahnya seperti biasa, kuantitas dikali biaya per unit. Dapat di harga 25 juta. Ingat, kalau pembelian dicatat nih, diupdate dulu nih stoknya. Oke, nah terus kita ambil deh stok yang baru. Nah, begitulah cara membuat Vivo nih. Cara membuat Vivo. Nah, ini supaya lebih rapi, kita tambahkan border nih. Biasa, Alt HBA. Nah, terus mau tahu nih, persediaan akhirnya sisa berapa sih yang di gudang? Nah, persediaan akhirnya itu yang ini. Ini kita highlight ya. Nah, jadi ini total persediaan akhirnya nih. Kalau mau total, langsung aja total. Oke, jadi ini total untuk persediaan akhirnya nih. Kita catat di sini. Persediaan akhir. Nah, sekarang kita mau tahu juga nih total HPP-nya. Nah, untuk mengetahui total HPP-nya, langsung aja juga kita sum yang di sini. Kejauhan, guys. Oke. Untuk mendapatkan HPP yang di sini, kita sum yang oke. Nah, total HPP-nya kita dapat di 62.400.000 rupiah. Nah, apa sih tujuannya ini? Nah, di sini kita bisa menghitung laba brutonya. Nah, cuma laba brutonya nanti kita bisa hitung di akhir aja nih. Kita selesaikan dulu nih yang average-nya. Oke, kita lihat nih di average-nya. Apa sih yang membedakan average dan Vivo? Nah, sini kita lihat. Kita catat dulu nih. Yang pertama ada 1 Mei 2025. Seperti biasa, stok awal kita catat di tabel bagian gudang. 1.500 di harga 48.000. 48.000. Jumlahnya tentunya kuantitas dikali biaya per unit. Ke ini kita supaya rapi, kita adain dengan tanda komanya. Nah, bisa dilihat nih angkanya dengan jelas. Ya, lanjut. Di sini 3 Mei 2025 kita melakukan penjualan. Kita melakukan penjualan, isinya di bagian penjualan tentunya. 600 di harga 54.000. Nah, apakah kita tulis di sini 54.000? Enggak, kita pakai seperti biasa yang di sini. Harga yang ada di gudang, yang stok menjadi stok awal. Oke, jumlahnya itu kuantitas dikali biaya per unit. Nah, dapat di harga 28.800.000. Nah, sekarang karena sudah ada yang terjual, seperti biasa kita update dulu nih. Kuantitas awal dikurangi dengan kuantitas yang terjual. Harga segini. Dan biayanya masih sama, drag ke bawah, dan rumusnya masih sama, drag ke bawah. Oke, sekarang kita lanjut nih ke yang berikutnya, 4 Mei 2025. Di sini kita melakukan pembelian di harga 400 di harga 49.000. Untuk jumlahnya sendiri langsung aja dikalikan. Nah, 19.600. Nah, ini bedanya di sini. Kalau di Vivo itu kan kalau misalnya dilakukan pembelian begini, di copy dulu kan stok awalnya dan ditulis lagi di bawahnya stok yang terbaru. Kalau di sini tidak. Di sini langsung digabung. Jadi langsung aja kuantitas yang sebelumnya ditambah dengan kuantitas terbaru. Lalu jumlahnya juga ditambah, jumlah yang lama ditambah dengan jumlah stok yang baru. Nah, untuk mendapatkan biaya per unit, ingat ini average. Jadi langsung aja bagi nih, jumlah dibagi dengan kuantitas. Nah, jadi ini biaya per unitnya. Nah, beda kan? Nah, di situ bedanya. Sekarang kita lanjut ke tanggal berikutnya. Kita melakukan penjualan nih di sini, di harga, di stok 700 pieces. Apakah kita tulis 56 ribunya? Enggak, kita pakai harga yang barusan kita hitung nih. Harga yang menjadi stok di gudang. Oke. Gimana cara dapatnya? Seperti biasa untuk mendapatkan jumlah, kuantitas dikali biaya per unit. Oke, di sini karena sudah terjual nih, artinya berkurang nih stok kita. Jadi kuantitas yang tadi dikurangi dengan yang terjual.
sisa 600. Nah, karena ini masih sama di harga 48.308, langsung aja kita kalikan nih, kuantitas dikali biaya per unit. Oke, sekarang kita bisa lanjut nih ke tanggal berikutnya atau tanggal terakhir. Tanggal terakhir kita lakukan pembelian 500 di harga 50.000. Nah, langsung aja kuantitas dikali biaya per unit. Dapat di harga 25 juta. Nah, terus di sini gimana ditulis kayak gini? Enggak, ingat ini average. Langsung aja ditambah. Nah, ditambah nih kuantitas yang lama sama yang baru dibeli gitu. Nah, jumlahnya ingat harus ditambah juga supaya kita bisa dapat nih biaya per unitnya. Nah, untuk mendapatkan biaya per unitnya gimana? Langsung aja ini dibagi jumlah dibagi kuantitas. Oke, jadi ini biaya per unitnya untuk yang persediaan paling terakhir ini. Seperti biasa, supaya rapi, kita bikinin border. Terus mungkin pada bertanya-tanya ya, persediaan akhirnya itu yang mana? Nah, persediaan akhirnya itu yang ini. Kenapa kok nggak tiga, nggak kayak yang ini? Karena ini kan digabung semua. Nah, jadi persediaan akhirnya tentunya yang ini. Ini kita highlight. Nah, sekarang kita hitung juga nih HPP-nya, supaya kita bisa hitung nih laba brutonya. Kita blok. Nah, dapat di harga 62.615.385. Nah, di sini kita bisa hitung nih laba brutonya. Gimana cara menghitung laba brutonya? Langsung aja kita totalin dulu nih penjualannya. Penjualannya kita totalkan. Gimana caranya? Langsung aja ke tabel yang di sini. Penjualan ini penjualan pertama dikali ini. Lalu ditambah penjualan kedua dikalikan dengan ini harganya. Oke, kita tutup. Jangan lupa ini di string dan grab. Oke, dapat di harga 71.600. Nah, untuk menghitung HPP-nya, karena kita sudah hitung nih di sini, kita langsung aja ambil. Nah, laba brutonya berapa dong? Langsung aja. Ini dikurang penjualan dikurangi HPP. Nah, pasti kalian nggak asing nih sama rumusnya. Ini rumus apa ya? Kok kayak pernah lihat? Nah, ini memang ada nih di video AFL3, di mana kita menghitung laporan laba rugi. Nah, untuk di salah satu komponennya adalah menghitung laba bruto dengan menghitung penjualan dikurangi HPP. Gitu. Nah, sekarang kali ini mirip-mirip nih. Cara penghitungan laba brutonya langsung aja kita copy dan kita turunkan ke sini. Nah, ini untuk HPP-nya tentunya beda ya, karena beda tabel. Kita ambil diri sini. Oke, dapat deh laba brutonya untuk average dan yang Vivo ini. Nah, sekian penjelasannya untuk Vivo dan average ini, juga penjelasan aset tetap. Semoga ini bisa kalian pahami ya cara penjelasannya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian PSAK Summary. Halo, jadi sekarang saya akan membahas tentang PSAK. Nah, jadi pada presentasi ini saya akan membahas tentang PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. PSAK 1 sendiri merupakan standar dasar yang mengatur bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan. Dalam presentasi ini, saya tidak hanya menyajikan teori PSAK 1, tetapi juga langsung mereview penerapannya pada laporan keuangan AirAsia. Nah, sekarang laporan keuangan merupakan alat utama untuk menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Namun, tanpa standar yang jelas, laporan keuangan dapat disusun dengan format yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan perbandingan antar perusahaan maupun antar periode. Oleh karena itu, di sini PSAK 1 berperan sebagai fondasi penyajian laporan keuangan agar laporan disusun secara konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada tujuan dan ruang lingkup PSAK 1. PSAK 1 bertujuan untuk mengatur dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum sehingga laporan keuangan dapat digunakan oleh berbagai pihak, seperti investor dan kreditur. Selain itu, PSAK 1 juga menjamin keterbandingan laporan keuangan antar periode dan antar entitas. Nah, ruang lingkup PSAK 1 berlaku untuk seluruh entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK, namun tidak berlaku bagi entitas syariah karena memiliki standar yang tersendiri. Oke, lanjut. Tujuan laporan keuangan. Jadi di sini tujuan laporan keuangan itu bukan cuma untuk mengetahui untung atau rugi. Tujuan laporan keuangan di sini memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, serta menjadi
bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya perusahaan. Nah, oke, lanjut ke slide selanjutnya, itu ada komponen laporan keuangan. PSAK 1 mengatur bahwa laporan keuangan harus disajikan secara lengkap, tidak parsial. Setiap komponen laporan keuangan memiliki fungsi masing-masing dan saling melengkapi untuk memberikan gambaran keuangan perusahaan secara utuh. Nah, di sini terdapat 6 komponen laporan keuangan menurut PSAK 1. Laporan posisi keuangan, lalu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan awal periode. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, ada karakteristik umum. Karakteristik umum dalam PSAK 1 berfungsi sebagai pedoman kualitas laporan keuangan. Misalnya, penyajian wajar memastikan laporan tidak menyesatkan, asumsi going concern menunjukkan kelangsungan usaha, dan informasi komparatif memungkinkan analisis tren antar periode. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat nih, di slide untuk karakteristik umum. Penyajian wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan harus menyajikan kondisi keuangan secara jujur dan objektif, serta disusun sesuai dengan SAK agar informasi dapat dipercaya dan oleh pengguna laporan. Lalu yang kedua, karakteristik yang kedua itu asumsi kelangsungan usaha atau going concern. Laporan keuangan di sini disusun dengan asumsi bahwa entitas akan terus beroperasi di masa depan dan tidak memiliki niat atau kebutuhan untuk menghentikan usahanya. Lalu yang ketiga di sini ada dasar akrual, di mana transaksi diakui pada saat terjadinya, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Nah, sehingga laporan keuangan di sini mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya. Nah, yang keempat di sini ada materialitas dan agregasi. Di sini, pos-pos yang material harus disajikan secara terpisah, sedangkan pos yang tidak material dapat digabungkan agar laporan keuangan tetap jelas dan informatif. Lanjut ke karakteristik berikutnya. Di sini ada konsistensi penyajian. Di sini metode dan klasifikasi penyajian laporan keuangan itu harus digunakan secara konsisten di antar periode, kecuali terdapat alasan yang sah untuk melakukan perubahan sesuai dengan PSAK. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada informasi komparatif antar periode yang sudah saya mention di pembukaan untuk slide ini. Di sini laporan keuangan harus menyajikan informasi periode sebelumnya agar pengguna dapat membandingkan kinerja dan posisi keuangan antar periode. Nah, lalu yang terakhir itu ada larangan saling hapus atau offsetting. Di sini, aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban tidak boleh saling dihapuskan, kecuali secara khusus diizinkan oleh PSAK untuk menjaga transparansi informasi. Nah, di sini juga di-highlight bahwa prinsip-prinsip ini bertujuan agar laporan keuangan disajikan secara konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita awali laporan posisi keuangan dengan penjelasan aset. Nah, kita tahu sendiri nih, laporan posisi keuangan itu terdiri dari 3 komponen, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini kita mulai dulu nih dengan aset. Dalam PSAK 1, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, berdasarkan tingkat likuiditasnya. Aset lancar merupakan aset yang digunakan untuk kegiatan operasional dan diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 12 bulan. Sedangkan aset tidak lancar merupakan aset jangka panjang yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Nah, di sini terdapat juga penjelasan mengenai aset lancar dan aset tidak lancar yang merupakan rangkuman dari PSAK 1. Nah, di sini aset lancar diukur dalam satuan nilai mata uang digunakan untuk mendukung. Nah, ini yang saya mention diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, nah di sini juga aset tidak lancar merupakan aset jangka panjang yang digunakan dalam operasional perusahaan. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada laporan keuangan Air di bagian laporan posisi keuangan yang bagian aset. Nah, di sini ada aset di bagian aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, di sini apakah laporan keuangan AirAsia ini sudah sesuai dengan PSAK? Nah, kita lihat di sini untuk urutan penyajian, AirAsia menyajikan aset lancar terlebih dahulu, kemudian aset tidak lancar. Ini merupakan ini sesuai nih dengan PSAK 1, di mana aset lancar terlebih dahulu ditulis baru aset tidak lancar. Perlu diketahui bahwa ini tidak bisa dibolak-balik ya, kayak aset tidak lancar dulu baru aset lancar ini tidak bisa, karena ini sudah merupakan ketentuan dari PSAK 1. Nah, lanjut, kita lanjut ke yang klasifikasi terpisah, di mana AirAsia mengklasifikasikan aset berdasarkan likuiditas secara jelas antara lancar dan tidak lancar. Nah, di sini kita bisa lihat nih,
kas dan setara kas, piutang, dan yang merupakan aset-aset lancar ini diklasifikasikan dengan benar. Dan ini aset tetap, benar diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar. Nah, lalu kita bisa lanjut ke ketentuan berikutnya. Ketentuan berikutnya di sini aset lancar. Kita lihat di sini aset lancar, aset yang direalisasikan dalam 12 bulan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Kita lihat di sini ada kas, piutang, terus persediaan. Nah, ini kan merupakan aset-aset lancar. Jadi ini sudah benar ya untuk penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK. Nah, lalu lanjut ke yang kas dan setara kas. Terdapat kas dan setara kas. Di sini R. Asia menyajikan kas dan setara kas sebagai bagian dari aset lancar yang menunjukkan bahwa aset ini diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu kurang dari 12 bulan sesuai dengan definisi PSAK 1. Nah, sementara itu untuk aset-aset tetap di sini itu disajikan sebagai aset tidak lancar karena digunakan dalam kegiatan operasional jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam jangka pendek. Nah, dengan demikian klasifikasi dan urutan penyajian aset Air Asia telah sesuai dengan ketentuan PSAK 1. Sekarang kita lanjut ke komponen berikutnya. Komponen berikutnya di sini ada liabilitas. Nah, liabilitas dalam PSAK 1 diklasifikasikan menjadi dua. Ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang nih, berdasarkan jatuh tempo. Nah, klasifikasi ini tentunya penting ya untuk menilai resiko likuiditas dan kewajiban keuangan perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat nih, perbedaan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek, kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan. Contohnya, utang bank jangka pendek. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang, itu kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu bisa lebih dari 12 bulan. Contohnya, utang bank jangka panjang. Nah, seperti begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke laporan keuangan RASA-nya. Bagian liabilitas. Nah, di sini kita lihat nih, apakah ketentuannya sudah sesuai dengan PSAK. Nah, kalau kita lihat di sini, itu urutan penyajiannya, liabilitas AirAsia sudah menyajikan liabilitas jangka pendek dulu, baru jangka panjang. Nah, ini sama ya dengan yang tadi, aset lancar dan aset tidak lancar. Jadi, ini sudah benar karena dia menyajikan yang jangka pendek dulu, baru jangka panjang. Nah, lalu yang kedua di sini ada klasifikasi terpisah. Klasifikasi terpisah di sini, AirAsia memisahkan liabilitas berdasarkan jatuh tempo sesuai dengan PSAK 1. Oke, bisa kita lihat nih di sini, apakah sudah sesuai dengan PSAK 1. Nah, di sini kita bisa lihat nih, liabilitas yang masuk di liabilitas jangka pendek itu seperti utang usaha, utang bank jangka pendek, ini semua yang jatuh temponya di dalam waktu 12 bulan. Sedangkan yang di jangka panjang sini, itu seperti di sini ada pinjaman bank jangka panjang ya, dan pajak tangguhan ya di sini. Nah, ini kan disajikan secara terpisah karena jatuh temponya itu lebih dari 12 bulan. Jadi ini sudah benar ya untuk klasifikasi terpisahnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang juga. Nah, liabilitas jangka pendek di sini liabilitas yang jatuh tempo dalam 12 bulan. Nah, ini sudah benar ya yang tadi saya mention bahwa di sini seperti utang usaha, utang lain-lain, ini semua itu harus dilunaskan dalam waktu 12 bulan. Ini jangka waktunya ini 12 bulan. Sedangkan untuk yang jangka panjang ini lebih dari 12 bulan, seperti pajak, terus pinjaman jangka panjang. Jadi kayak untuk jatuh temponya itu masih lama gitu. Masih lebih dari 12 bulan. Nah, kita lihat lagi nih, di sini ada pajak tangguhan. R. Asia menjanjikan pajak tangguhan sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, pajak tangguhan di sini memang tidak boleh diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jadi, makanya di sini R. Asia sudah menjanjikan dia di liabilitas jangka panjang. Artinya, ini sudah sesuai dengan PSAK 1. Nah, tentunya penyajian ini membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai struktur kewajiban dan resiko keuangan perusahaan. Di sini, di bagian liabilitas ini, tentunya R. Asia sudah memenuhi ketentuan PSAK 1 terkait klasifikasi dan urutan penyajian, itu semua sudah cocok. Oke. Sekarang kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya di sini ada ekuitas. Ini merupakan komponen dari laporan posisi keuangan juga nih. Ekuitas merupakan hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas. PSAK 1 juga mengatur pemisahan antara ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan hak non-pengendali. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada beberapa teori. Untuk ekuitas itu di dalamnya ada modal saham, modal dasar, dan modal ditempatkan dan disetor. Nah, untuk modal saham sendiri, itu modal yang berasal dari saham yang telah diterbitkan dari perusahaan. Untuk modal dasar, itu jumlah maksimum saham yang dapat diterbitkan sesuai anggaran dasar perusahaan. Lalu, yang terakhir itu modal ditempatkan dan disetor. Itu bagian dari modal dasar yang telah diambil dan disetor oleh pemegang saham. Di sini, seperti yang sudah saya mention, ekuitas itu dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan hak non-pengendali. Makanya di sini, untuk hak non-pengendali itu bagian ekuitas yang tidak dimiliki oleh entitas induk pada entitas anak.
Sedangkan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk merupakan bagian ekuitas yang menjadi hak pemegang saham entitas induk. Sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangan AirAsia bagian ekuitas. Nah, di sini sudah ada nih bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan AirAsia. Nah, untuk urutan penyajiannya sendiri itu ekuitas AirAsia disajikan setelah menyajikan liabilitas. Nah, liabilitas yang tadi itu connect ya. Di sini kita bisa lihat liabilitas di sini langsung di bawahnya itu ekuitas. Jadi untuk urutan penyajiannya sudah benar. Liabilitas dulu baru ekuitas. Nah, untuk yang kedua di sini ada informasi komparatif, di mana AirAsia menyajikan data pembanding periode sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini periode sebelumnya, ini untuk periode pertama. Nah, ini untuk periode pertama. Di sini AirAsia mengungkapkan modal saham termasuk jumlah saham yang diterbitkan, serta tambahan modal disetor di sini, yang memberikan gambaran struktur permodalan perusahaan. Nah, ini kita lihat nih. Nah, di sini ada kepentingan non-pengendali nih. Nah, selain itu, PSAK 1 juga mengatur pemisahan antara ekuitas pemilik entitas induk dan hak non-pengendali. Nah, di sini sudah disajikan oleh AirAsia. Nah, jadi untuk penyajian ekuitas di laporan keuangan AirAsia itu sudah sesuai dengan struktur dan ketentuan PSAK 1. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan, di mana kita ingat ya, kalau laporan posisi keuangan itu mirip-mirip dengan persamaan dasar akuntansi, di mana total aset harus sama dengan total liabilitas plus ekuitas. Nah, kita lihat nih di sini, untuk laporan keuangan AirAsia nih, laporan posisi keuangan AirAsia, apakah sama nih total aset dengan total liabilitas plus ekuitasnya? Nah, kalau kita lihat di sini, itu sama ya, total asetnya itu sama dengan total liabilitasnya. Di angka di sini ada 5, 6, 6, 3 ini sudah sama ya, total asetnya dengan total liabilitas dan ekuitasnya. Artinya di sini sudah balance, dan ini merupakan gambaran laporan posisi keuangan yang akurat nih, karena sudah balance. Nah, ini mencerminkan banget nih posisi keuangan perusahaan yang wajar. Gitu. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan kinerja perusahaan selama periode berjalan dan mencakup laba rugi bersih serta penghasilan komprehensif lain. Nah, di sini laba rugi komprehensif. Penghasilan komprehensif itu mencerminkan perubahan aset atau liabilitas yang tidak langsung memengaruhi laba rugi periode berjalan. Nah, laporan di sini dimulai dari laba atau rugi bersih. Sekarang kita lanjut ke review laporan keuangan AirAsia bagian laporan laba rugi nih. Nah, untuk review laporan laba rugi di bagian AirAsia, di sini kita lihat nih untuk ketentuannya. Nah, untuk ketentuannya sendiri di sini ada pendapatan beban pajak dan laba disajikan secara jelas tanpa pos luar biasa. Nah, ini kan tidak ada pos luar biasa dan disajikan secara jelas. Nah, PSAK 1 mengatur bahwa laporan laba laba rugi itu harus menyajikan pendapatan, beban pajak, serta laba atau rugi itu secara jelas. Nah, kita lihat ini di sini. Jika kita lihat laporan laba rugi AirAsia ini, pendapatan dan beban disajikan secara terpisah dan sistematis, sehingga kinerja operasional perusahaan itu bisa dianalisis dengan jelas. Nah, selain itu, laporan laba rugi AirAsia juga menyajikan informasi komparatif nih, antar periode, yang memungkinkan pengguna laporan keuangan ini bisa menilai kinerja dan efektivitas perusahaan ini. Kalau kita lihat nih, di tahun sebelumnya dan tahun ini, bisa dilihat di sini ada perbedaan ya. Nah, di sini ada perbedaannya. Ini untuk yang 2024, ini untuk yang 2025. Ini di sini dari total ini kita bisa menilai nih kinerja operasional perusahaan. Gitu. Nah, sekarang untuk laporan laba rugi di sini juga disatukan nih dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Nah, di sini ada laporan laba rugi dan rugi komprehensif. Ketentuannya memasukkan unsur laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. RA menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif dalam satu laporan. Nah, benar banget. Jadi, ini sebenarnya dalam satu laporan. Cuma karena ini di screenshot untuk dimasukkan ke dalam PPT, jadinya ini itu terpisah sama ini. Gitu. Nah, selanjutnya, di sini ada laporan perubahan ekuitas nih. Untuk laporan perubahan ekuitas itu menunjukkan bagaimana laba rugi periode berjalan memengaruhi ekuitas pemilik. Nah, kita lihat di sini ketentuan PSAK 1 menunjukkan perubahan ekuitas akibat laba atau rugi yang diatribusikan kepada pemilik. Di sini AirAsia menyajikan perubahan ekuitas yang berasal dari laba rugi periode berjalan. Nah, di sini kita lihat di sini ada laba rugi periode berjalan. Gitu. Nah, laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan laba rugi periode berjalan memengaruhi ekuitas pemilik. Gitu.
Terkait dividen, itu di sini ada pengungkapan dividen. PSAK 1 mengatur bahwa dividen diungkapkan bila ada. Dan dalam laporan R Asia periode ini, dividen tidak disajikan karena mungkin di periode ini tuh tidak dibagikan. Gitu. Nah, jadi overall untuk laporan perubahan ekuitas sendiri itu sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 1. Nah, sekarang kita ke laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini tentunya penting ya karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan kas. Nah, di sini kita bisa lihat nih, terbagi menjadi 3 aktivitas ya. Aktivitas operasi, itu berasal dari kegiatan utama operasional perusahaan nih. Contoh, penerimaan dari penjualan dan pembayaran persediaan. Nah, sebenarnya ini ada nih, kalau kalian ingat di AFL 3, di video AFL 3, itu sempat kita praktekin juga nih untuk laporan arus kas, di mana untuk di bagian aktivitas operasinya itu memang berasal dari kegiatan operasional. Nah, begitu juga dengan aktivitas lainnya nih, sudah diterapkan langsung di Excel di video AFL 3. Nah, sekarang aktivitas investasi itu berasal dari pembelian dan penjualan aset jangka panjang. Contohnya, pembelian aset tetap, misalnya pembelian peralatan, pembelian mesin, nah seperti begitu. Nah, lanjut, di sini ada aktivitas pendanaan. Itu berasal dari aktivitas pendanaan perusahaan. Contoh, penyetoran modal oleh pemilik. Nah, di dalam laporan arus kas juga terdapat namanya kas dan setara kas. Kas meliputi uang tunai dan saldo kas. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid. Gitu. Nah, sekarang kita bisa masuk nih ke review untuk arus kas Air Asia. Arus kas diklasifikasikan menjadi operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kalau kita lihat di sini, Air Asia ini sudah menyajikannya ya. Operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi ini artinya sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, gitu. Arus kas dari aktivitas operasi ini mencerminkan kas yang dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan. Nih, kalau kalian lihat nih, penerimaan kas dari pelanggan, terus pengeluaran kas kepada pemasok, lalala. Nah, jadi ini merupakan aktivitas operasionalnya dari perusahaan AirAsia. Nah, sekarang kita ke investasi. Arus kas investasi itu menunjukkan penggunaan kas untuk pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Nah, di sini kita, nih, dia mention kan untuk aset tetap. Nah, terus untuk yang pendanaan, nah di sini kita lihat berkaitan dengan aktivitas pendanaan perusahaan. Nah, ini sudah benar ya diklasifikasikan menjadi operasi, investasi, dan pendanaan. Artinya ini sudah sesuai dengan ketentuan PSAK. Nah, sekarang untuk yang kedua itu menyediakan informasi kemampuan menghasilkan kas. Nah, laporan arus kas AirAsia memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Nah, sebenarnya di dalam laporan ini sudah memberikan gambaran bahwa tentang kemampuan AirAsia menghasilkan kas. Gitu. Jadi dari laporan ini bisa disimpulkan nih. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke laporan berikutnya. Nah, sini ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menjanjikan ringkasan kebijakan akuntansi utama, memberikan informasi penjelas yang tidak disajikan dalam laporan utama, disajikan secara sistematis dan terstruktur. Nah, lalu untuk komponen laporan keuangan yang terakhir ada laporan posisi keuangan awal periode. Disajikan jika terdapat penerapan kebijakan akuntansi secara retrospektif dan digunakan saat terdapat penyajian kembali atau reklasifikasi pos laporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan mereview nih catatan atas laporan keuangan untuk AirAsia. Nah, di sini untuk catatan atas laporan keuangan AirAsia itu mengungkapkan kebijakan akuntansi dan informasi tambahan yang relevan. Nah, memang catatan atas laporan keuangan itu berfungsi untuk melengkapi nih laporan-laporan yang tadi nih, laporan yang 4 tadi itu, dia berfungsi untuk melengkapi laporan utama itu dengan memberikan kebijakan akuntansi dan informasi pendukung. Nah, di sini kita lihat nih, mengungkapkan kebijakan akuntansi dan informasi pendukung. Nah, di sini kita lihat. Nah, AirAsia menjelaskan kebijakan akuntansi signifikan yang digunakan, sehingga angka dalam laporan utama dapat dipahami dengan lebih baik. Selain itu, di sini ada informasi tambahan nih, seperti sini, informasi tambahan yang diungkapkan secara lebih detail tentunya ya. Nah, karena di sini ketentuannya memang memberikan informasi tambahan yang relevan. Di sini AirAsia sudah memberikan nih informasi tambahan yang sudah relevan banget nih dengan laporan posisi keuangannya. Jadi ini kayak penjelasan lebih lanjutnya nih dari 4 laporan itu tadi. Gitu. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Mengungkapkan hal yang berkaitan dengan dividen. Nah, di sini kita lihat nih modal dan dividen. Nah, di sini kita lihat ada modal, di sini dibahas modal di catatan atas laporan keuangan ya, ada modal saham dan tambahan modal di setor. Nah, di sini sudah dibahas semua di catatan atas laporan keuangan. Nah, artinya di sini sudah sesuai dengan PSAK ya.
sudah sesuai dengan PSAK untuk bagian catatan atas laporan keuangan. Jadi, berdasarkan review terhadap seluruh laporan keuangan AirAsia ini, dapat disimpulkan nih bahwa perusahaan telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1, baik dari sisi struktur, klasifikasi, penyajian, maupun pengungkapan informasi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai penyusutan, persediaan, dan PSAK. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Have a nice day and God bless you.